Jadi kita untuk nomor 3 ya, dimana nanti dua penyelesaian yang bebas linear dengan penyelesaian umumnya itu kita tentukan dengan menggunakan rumus ya. Jadi sebagai soal yang ketiga, yaitu diberikan fx itu dia sama dengan x ya. Jadi diberikan fx sama dengan x adalah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut ya. Jadi untuk persamaan diferensialnya yaitu x kuadrat dikurang 1. Jadi x kuadrat dikurang 1 dikali turunan kedua y terhadap x, kemudian dikurang dengan 2x dikali dengan turunan pertama y terhadap x, kemudian ditambah 2y. Ini sama dengan 0 ya, dalam interval. Jadi intervalnya yaitu dalam interval dari 0 sampai 1. Oke. Nah, ini yang diketahui pada soal nomor 3, yaitu diberikan fx sama dengan x adalah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut, yaitu x kuadrat dikurang 1 turunan kedua y terhadap x dikurang 2x dikali turunan pertama y terhadap x ditambah 2y sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 1. Nah, sesuai permintaan soal itu sesuai pada soal nomor 1 dengan 2, dimana di sini yang permintaan dalam soal yang pertama kita diminta menemukan dua penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi carilah dua penyelesaian bebas linear. Jadi ini untuk bagian yang pertama ya. Jadi kita diminta untuk menemukan dua penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial ini. Jadi ini sebagai bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua kita diminta menuliskan penyelesaian umum. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas ya. Jadi untuk menjawab soal nomor 3 ini kita coba dengan menggunakan rumus yang telah kita temukan ya, yang telah kita turunkan sebelumnya, dimana jadi untuk bagian A ya. Jadi pada bagian A ini kita diminta mencari dua penyelesaian yang bebas linear, di mana dalam soal itu salah satunya setelah diketahui. Jadi fx sama dengan x ini merupakan salah satu dari kedua penyelesaian tersebut. Jadi selanjutnya kita akan mencari satu penyelesaian sehingga nanti kita peroleh dua penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi pada bagian sebelumnya, pada bagian awal tadi kita sudah merumuskan untuk penyelesaian yang lain itu adalah yaitu fungsi g ya, dimana fungsi g itu dia dirumuskan sama dengan fx dikali dengan integral Euler berpangkat min integral A1 per A0 terhadap x kemudian per fx kuadrat ya. Nah, ini terhadap x ya. Jadi pada bagian pertama sebelum kita membahas contoh, kita mendapatkan rumus g sama dengan untuk fungsi g sebagai penyelesaian yang kedua. Dia dirumuskan seperti ini, bahwa g sama dengan fx. Jadi ingat, fx ini merupakan penyelesaian yang pertama dan ini merupakan penyelesaian non trivial ya. Jadi maksudnya penyelesaian non trivial nilainya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval ini. Jadi untuk x dalam interval 0 sampai 1, artinya x yang nilainya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka nilai fx sama dengan x itu tidak sama dengan 0. Jadi perlu bahwa syarat itu perlu terpenuhi, bahwa fx itu merupakan
penyelesaian non trivial, artinya dia nilainya tidak sama dengan 0 untuk setiap X dalam interval ini ya. Nah selanjutnya kita kembali ke sini bahwa G itu telah dirumuskan sebelumnya dia sama dengan ini. Nah perhatikan di dalam rumus G ini di sini kita memiliki dua bentuk integral yang pada bagian ini dan bagian ini. Jadi terlebih dahulu kita tentukan hasil dari bagian ini, min integral A1 per A0 dx. Jadi pertama-tama bentuk ini akan kita tentukan hasilnya ya. Jadi kita tuliskan pada bagian bawah. Jadi kita ikutkan min integral A1 per A0 ya. Jadi dalam rumus G itu bentuk ini itu merupakan pangkat dari bilangan Euler. Nah selanjutnya di sini kita tulis, nah untuk A1 dengan A0 sendiri itu merupakan koefisien dalam persamaan differential di atas. Jadi sebagai A0 itu adalah bagian ini ya, ini sebagai A0 sebagai koefisien dari turunan tertinggi. Selanjutnya sebagai A1 adalah ini ya. Jadi perhatikan bentuk umum bahwa ini sebagai A0, koefisien daripada dy dx itu dia sebagai A1 ya. Jadi kedua bentuk itu kita substitusi ke sini. Nah perhatikan untuk bagian A1 dia bentuknya min 2x. Jadi di sini memiliki tanda min 2x. Nah pada bagian yang di bawah, karena kita di sini memiliki tanda negatif, berarti nanti setelah kita ganti A1 dengan min 2x, maka bentuk integral ini dia sudah bertanda positif ya. Jadi min 2x kita substitusi ke sini, minusnya ketemu dengan ini sudah positif, jadi tersisa 2x ya. Jadi tersisa 2x, lalu ini per A0. A0 nya itu adalah koefisien dari turunan kedua Y terhadap X. Jadi ini sebagai A0 yaitu X kuadrat dikurang 1 dx ya. Jadi ini kita sudah memperoleh bentuk integral yang seperti ini ya. Jadi selanjutnya ini kita integralkan. Nah ini merupakan fungsi rasional. Perhatikan penyebutnya yaitu X kuadrat dikurang 1. Nah ini bentuk ini jika diturunkan dia hasilnya adalah X kuadrat turunannya adalah 2x. Nah itu dia sama dengan pembilang. Jadi dari bentuk ini kita dapat melihat bahwa ketika penyebut diturunkan yaitu sama dengan 2x, hasilnya ini turunannya adalah 2x, itu dia sama dengan pembilang. Berarti hasil integral dari bentuk ini dia adalah ln daripada penyebut, berarti ln x kuadrat dikurang 1. Nah di sini kita sudah memperoleh untuk bentuk integral ini dia sama dengan ln x kuadrat dikurang 1. Nah selanjutnya kita tentukan bentuk dari Euler berpangkat integral ini ya. Jadi itu lagi yang akan kita tuliskan ya sebagai salah satu unsur dalam rumus G. Jadi E berpangkat min integral A1 per A0 dx. Oke. Jadi dx. Nah ini dia sama dengan E berpangkat. Nah pada bagian ini kita sudah memperoleh bahwa bentuk ini dia sama dengan ln x kuadrat dikurang 1. Berarti ini sama dengan E berpangkat ln x kuadrat dikurang 1 ya. Jadi seperti itu kaitannya dengan hasil yang di atas. Nah selanjutnya untuk bagian yang terakhir ini, karena di sini berbentuk Euler berpangkat ln sekian, maka hasilnya dia sama saja dengan bagian ini ya, yaitu x kuadrat dikurang 1. Nah di sini kita sudah memperoleh bahwa untuk bentuk ini dia hasilnya adalah x kuadrat dikurang 1. Berarti nanti kita substitusi ke sini. Nah sekarang kita hitung lagi bentuk integral ini. Jadi unsur yang ketiga adalah integral yang kedua ya. Jadi integral ini sudah bisa kita hitung karena untuk bagian yang memuat integral ini sudah kita peroleh hasilnya, dia adalah x kuadrat dikurang 1. Jadi kita tulis hasil itu bahwa ini sama dengan x kuadrat dikurang 1. Jadi kita tulis x kuadrat dikurang 1. Nah untuk penyebutnya yaitu fx kuadrat. Dalam soal itu fx-nya sama dengan x. Berarti di sini kita peroleh dia x kuadrat lalu terhadap x ya. Nah sekarang bentuk ini dapat kita jabarkan. X kuadrat dikurang 1 per x kuadrat itu dapat kita tulis x kuadrat per x kuadrat sama dengan 1, kemudian dikurang 1 per x kuadrat atau dia x pangkat min
2 dx ya. Jadi sebelum kita integralkan kita jabarkan seperti ini. Jadi karena ini bentuk pecahan di mana pada bagian pembilang itu pengurangan, berarti ini pertama x kuadrat per x kuadrat sama dengan 1, kemudian dikurang 1 per x kuadrat atau dia x pangkat minus 2. Nah selanjutnya bagian ini dapat secara langsung kita tentukan hasil integralnya ya. Integral 1 terhadap x dia sama dengan x, kemudian integral jadi kurang integral x pangkat minus 2. Untuk bentuk ini pangkatnya pertama kita tambah 1, berarti minus 2 tambah 1 min 1, jadi x pangkat min 1 per pangkat itu, pangkat yang baru itu, berarti x pangkat min 1, jadi x pangkat min 1 per min 1. Karena di sini kurang, berarti per min 1 dengan kurang ini dia sudah bertanda positif ya, jadi sudah penjumlahan bentuknya. Sementara untuk x ini dia sudah menjadi x pangkat min 1. Nah jadi untuk bagian ini hasilnya dia adalah x pangkat min 1. Selanjutnya bisa kita jadikan, kita kembalikan dalam pangkat positif ini dia sama saja dengan 1 per x. Oke. Nah, di sini untuk bagian ini sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu x ditambah 1 per x ya. Nah, selanjutnya kita substitusi ke sini sebagai bagian daripada fungsi g. Jadi kita substitusi ke atas, jadi g sama dengan, nah ingat yang pertama di sini ada fx. Nah fx-nya itu dia sama dengan x ya, jadi ini sama dengan x sesuai dengan soal, berarti x. Kemudian untuk bentuk integral ini kita sudah dapatkan, ini dia hasilnya adalah yang ini ya, yaitu x ditambah dengan 1 per x. Berarti di sini bisa kita sederhanakan, x-nya kita kali masuk, x kali x hasilnya adalah x kuadrat, kemudian ditambah x dikali 1 per x hasilnya adalah 1. Nah di sini kita sudah mendapatkan rumus daripada fungsi g, yaitu g sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah setelah kita peroleh rumus daripada g, nah kita dapat menuliskan jawaban dari kedua permintaan soal ini. Jadi carilah dua penyelesaian yang bebas linear, yaitu jadi yang bebas linear yaitu yang pertama adalah fungsi f yang diberikan dalam soal, kemudian yang kedua adalah fungsi g ini, yaitu x kuadrat ditambah 1. Nah ini kita jamin adalah ini merupakan dua penyelesaian persamaan diferensial di atas yang bebas linear ya. Ini merupakan penyelesaian yang bebas linear dalam interval, pada soal diberikan intervalnya dari 0 sampai 1. Oke. Jadi di sini kita tidak menunjukkan bahwa keduanya ini merupakan dua penyelesaian yang bebas linear ya, karena pada penurunan rumus untuk fungsi g ini di sana itu telah kita buktikan bahwa fungsi f dan g itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi pada bagian ini kita cukup gunakan hasilnya. Jadi ketika kita sudah dapatkan rumus daripada fungsi g, selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa f sama dengan x, g sama dengan x kuadrat ditambah 1 itu adalah dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval 0 sampai 1. Nah selanjutnya bagian yang kedua, yaitu kita diminta menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut. Nah ini berkaitan dengan bagian A ya. Jadi di sini pada bagian A kita memiliki dua penyelesaian ya yang bebas linear dari persamaan diferensial orde 2. Berarti dari kedua fungsi ini, fungsi f dan g ini, kita dapat merumuskan penyelesaian umumnya ya. Jadi kita tuliskan sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu y sama dengan dia bentuknya merupakan kombinasi linear daripada f dan g. Jadi kita tuliskan C1f ditambah dengan C2G ya. Jadi y sama dengan C1f ditambah C2G ini merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial orde 2 tersebut ya, dimana f dan g itu syaratnya dia harus dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi kita substitusi, berarti sama dengan C1, f nya itu adalah x ditambah dengan C2, g nya itu adalah
X kuadrat ditambah 1. Nah, ini merupakan penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X dalam interval yang dalam interval yang diberikan dalam soal, itu 0 sampai 1 ya. Kita beri keterangan karena ini merupakan penyelesaian umum, kita berikan keterangan bahwa C1 dengan C2 itu adalah konstanta sembarang ya. Oke, jadi ini untuk penyelesaian untuk jawaban pada soal nomor 3 ini. Jadi perhatikan, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, kita ingatkan kembali bahwa pertama-tama kita cari terlebih dahulu fungsi rumus daripada fungsi G. Jadi untuk fungsi G tersendiri ini sudah kita diberikan rumus seperti ini ya. Jadi dimana setiap unsur dalam rumus ini kita tentukan terlebih dahulu, kemudian pada bagian terakhir kita dapat menuliskan fungsi G ini berdasarkan rumus di atas. Nah, setelah kita peroleh rumus daripada G, selanjutnya kita dapat membuat kesimpulan bahwa fungsi F dengan G itu, jadi fungsi F ini diberikan dalam soal, fungsi G ini yang kita tentukan, yang kita proses seperti ini sehingga kita memperoleh rumus daripada fungsi G ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa F dan G ini adalah dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian B mengenai penyelesaian umum, karena persamaan diferensialnya order 2, untuk menuliskan penyelesaian umum kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear, dan itu sudah kita temukan pada bagian A. Sehingga untuk menuliskan penyelesaian umum kita cukup gunakan fungsi F dan G ini. Jadi yang ini yang kita maksudnya bahwa Y sama dengan C1F ditambah C2G. Jadi ini merupakan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen order 2. Nah, selanjutnya kita substitusi masing-masing untuk fungsi F dengan G yang kita perlu ada ini dengan keterangan seperti ini ya. Oke. Jadi ini untuk soal nomor 3 ya, dimana kita menentukan fungsi G, dimana nantinya dapat disimpulkan bahwa kedua ini fungsi ini merupakan dua penyelesaian bebas linear beserta penyelesaian umumnya dengan menggunakan rumus yang telah kita jabarkan pada bagian awal materi ya. Jadi ini kita menggunakan rumus. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal berikutnya dengan permintaan soal yang seperti ini ya. Jadi untuk soal nomor 4. Jadi kita lanjut pada soal berikutnya ya. Untuk soal nomor 4 diberikan, jadi soal nomor 4 diberikan fx itu sama dengan x ya. Jadi diberikan fx sama dengan x adalah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut ya. Jadi ini untuk persamaan diferensialnya yaitu x kuadrat dikurang x ditambah 1 dikali turunan kedua y terhadap x, kemudian dikurang x kuadrat dikurang x, jadi x kuadrat ditambah ya, jadi ditambah x, kemudian dikali dengan turunan pertama y terhadap x, kemudian ditambah x tambah 1 dikali y. Jadi x ditambah 1 dikali y ini sama dengan 0. Jangan lupa intervalnya dalam interval 0 sampai hingga. Oke. Jadi ini untuk soal nomor 4 ya, bahwa diberikan fungsi fx sama dengan x. Itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x kuadrat dikurang 1 ditambah x kuadrat dikurang x ditambah 1 dikali turunan kedua y terhadap x ini ya. Kemudian dikurang x kuadrat ditambah x dikali turunan pertama y terhadap x ditambah x tambah 1 y sama dengan 0 dalam interval 0 sampai hingga. Oke.
Nah, selanjutnya permintaan soalnya sama ya pada nomor-nomor sebelumnya, bahwa kita diminta menentukan dua penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial ini sekaligus menuliskan penyelesaian umumnya ya. Jadi yang pertama, carilah dua penyelesaian bebas linear. Oke. Ya, jadi ini saja yang kita tulis ya. Jadi carilah dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk bagian B, tuliskan penyelesaian umum. Jadi tuliskan penyelesaian umum. Maksudnya kita diminta untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini ya dalam interval 0 sampai tak hingga. Nah, sebelum kita tentukan solusi-solusi tersebut, jadi perhatikan di sini dalam soal bahwa dalam penjabaran rumus sebelum di bagian awal materi ini itu kita diberikan bahwa fx ini merupakan penyelesaian non trivial, artinya penyelesaian atau fungsi yang nilainya tidak sama dengan 0 dalam interval ini. Jadi pertama kita cek dulu apakah itu terpenuhi. Fx sama dengan x untuk di mana intervalnya 0 sampai tak hingga. Artinya di sini x-nya itu selalu bernilai positif, karena 0 sampai tak hingga berarti nilai x itu selalu bernilai positif. Berarti nilai fx itu karena ini selalu positif berarti dia tidak sama dengan 0 ya. Berarti fx di sini sudah memenuhi syarat bahwa dia merupakan penyelesaian non trivial atau penyelesaian yang tidak sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval ini. Oke, selanjutnya kita coba tentukan dua penyelesaian yang bebas linear ya sesuai dengan permintaan pada bagian A. Jadi pada bagian A langsung kita dapat menuliskan untuk fungsi G. Jadi ingat untuk bagian A ini yang diminta dua penyelesaian, salah satu diantaranya sudah diberikan dalam soal. Penyelesaian yang kedua yaitu fungsi G, di mana fungsi G ini dirumuskan dia sama dengan fx dikali dengan integral. Jadi rumusnya sama ya pada soal nomor 3 tadi. Jadi fx dikali dengan integral Euler berpangkat min integral A1 per A0 dx, kemudian ini per kuadrat daripada fx dikuadratkan terhadap x ya. Jadi ini saja untuk rumus daripada fungsi G, dimana selanjutnya kita sebelum kita tentukan bagaimana bentuknya G, kita tentukan unsur-unsur yang termuat dalam rumus ini. Yang pertama bagian ini ya kita cari terlebih dahulu, yaitu minus integral A1 per A0. Jadi A1 per A0 dx. Oke, nah sekarang A1 dengan A0 itu merupakan koefisien dari persamaan diferensial. Jadi yang paling pertama ini itu yang kita maksud sebagai A0. Kemudian untuk yang ini yang dikalikan dengan turunan pertama yaitu sebagai A1 ya. Jadi A1 di sini sebagai koefisien daripada dy dx, sementara A0 itu sebagai koefisien dari turunan tertinggi, dalam hal ini turunan kedua y terhadap x. Nah, sekarang kedua bentuk ini A0 dengan A1 kita substitusi ke sini. Nah, perhatikan kembali untuk A1 di sana bentuknya dia memiliki tanda negatif. Yang unsur yang akan kita tentukan dia di sini ada tanda negatifnya. Sehingga nanti ketika A1 ini kita substitusi dengan bentuk ini, berarti negatif ini dengan negatif ini ketemu, berarti dia sudah bertanda positif. Jadi pada bagian itu kita tidak menuliskan lagi tanda negatifnya, kita langsung menuliskan ini ya, yaitu x kuadrat ditambah x ya, lalu ini per, kemudian A0 itu ini ya koefisien dari turunan kedua y terhadap x, yaitu x kuadrat dikurang x ditambah 1. Oke, jadi ini kita integralkan terhadap x. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil integral dari ini ya. Nah, perhatikan bentuk yang akan kita integralkan ini ya. Bentuk yang akan kita integralkan ini merupakan dua fungsi rasional. Ini merupakan fungsi rasional di mana penyebut
pembilang dengan penyebut itu memiliki derajat yang sama. Nah, jika bentuknya seperti ini, pertama-tama pembilang ini istilahnya kita lakukan manipulasi aljabar sehingga pada bagian pembilang ini muncul bentuk penyebut. Jadi perhatikan, pada penyebut ada x kuadrat, di sini ada, namun pada penyebut itu dia x kuadrat dikurang x. Jadi pada bagian pembilang itu kita langsung menuliskan bentuk ini. Jadi kita tulis saja langsung bentuk itu ini ya. Jadi pada bagian pembilang ini kita langsung menuliskan bentuk ini, berarti x kuadrat dikurang x plus 1. Nah, sekarang kita menambahkan sesuatu di sini sehingga nanti bentuk pembilang ini dia tetap sama atau tetap senilai dengan ini ya. Nah, perhatikan x kuadrat ini ada, ini juga ada. Nah, di sini dia ditambah x. Nah, sekarang di sini kita memiliki min x. Berarti agar sama dengan bentuk yang di atas, berarti agar senilai dengan bentuk pada bagian di atas, min x ini kita perlu tambah dengan kita tambah dengan berapa min x sehingga hasilnya x. Berarti kita perlu tambah dengan 2x. Jadi 2x ditambah min x itu hasilnya adalah x ya. Nah, sekarang kita di sini memiliki konstanta 1. Pada bagian di atas tidak ada 1. Berarti agar satu ini agar bentuk ini senilai dengan bentuk yang di atas, berarti pada bagian ini kita perlu kurang 1 ya. Jadi kita manipulasi seperti itu. Ya, jadi sengaja aja di sini kita sudah melihat bentuk ini x kuadrat dikurang x tambah 1 itu sudah sama dengan bagian penyebut ya. Nah, jadi di sini ada penambahan unsur yaitu ditambah 2x dikurang 1 agar bentuk ini sama dengan pembilang pada bagian di atasnya toh. Nah, berarti di sini penyebutnya yaitu x kuadrat dikurang x ditambah 1. Nah, ini terhadap x. Nah, selanjutnya bentuk ini yang merupakan penyebut itu kita pisah ya. Jadi kita pisah dalam bentuk dua suku penjumlahan. Pertama ini per ini, karena sama berarti dia sama dengan 1 ya. Jadi perhatikan tujuannya tadi kenapa kita ubah seperti ini. Nah, ini akan kita hasilkan bentuk yang seperti ini. Lalu ditambah, berarti yang berikutnya adalah 2x kurang 1. 2x kurang 1 itu per dengan ini juga ya, yaitu x kuadrat dikurang x ditambah 1. Nah, ini juga terhadap x. Nah, ini sudah bisa kita lihat bentuk integralnya. Untuk integral 1 terhadap x itu dia dapat langsung ditentukan yaitu x. Nah, sekarang bentuk yang kedua ini, perhatikan ini juga bentuk fungsi rasional di mana derajat penyebut lebih tinggi dari pembilang. Nah, jadi pembilang itu dia derajat 1, penyebutnya derajat 2. Nah, coba sebagai penyebut ini coba kita turunkan x kuadrat dikurang x ditambah 1 turunannya adalah x kuadrat turunannya adalah 2x, kemudian di sana ada kurang, jadi kita kurang x turunannya adalah 1, kemudian 1 turunannya adalah 0. Nah, berarti 2x kurang 1 ini itu sebagai turunan dari penyebut. Nah, sekarang bandingkan ini dengan pembilang, itu sama ya. Nah, ini memang artinya bahwa bentuk ini itu karena penyebut ketika diturunkan dia hasilnya sama dengan pembilang. Jadi teman-teman ingat, ketika kita memiliki bentuk integral seperti itu di mana penyebut ketika diturunkan hasilnya sama dengan pembilang, maka hasil integralnya adalah ln penyebut ya. Jadi untuk bagian ini dapat langsung kita tentukan hasil integralnya ya. Jadi langsung kita tuliskan satu per satu. Yang pertama integral 1 terhadap x dia sama dengan x, kemudian ditambah bentuk ini karena pembilang itu merupakan turunan daripada penyebut, maka hasil integralnya adalah ln penyebut yaitu x kuadrat dikurang x plus 1 ya. Jadi di sini kita sudah peroleh ini sama dengan ini. Nah, selanjutnya unsur yang lain yaitu ini Euler berpangkat integral ini. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu hasil dari unsur itu ya. Jadi kita tuliskan untuk bentuk Eulernya yaitu Euler berpangkat min integral A1 per A0 dx. Oke, ini dia sama dengan Euler berpangkat. Untuk pangkatnya itu sudah kita peroleh, dia sama dengan ini. Nah, perhatikan pangkatnya di sini, dia di sini dijumlahkan ya. Berarti ketika bentuk ini menjadi pangkat Euler, maka bisa ditulis terpisah. Euler pangkat x, karena di sini penjumlahan, maka kita pisah dalam bentuk perkalian. Kemudian Euler berpangkat bentuk yang kedua, yaitu ln
X kuadrat dikurang X plus 1 ya. Jadi untuk ini karena bentuk ini nanti akan jadikan pangkat, dia berbentuk penjumlahan, sehingga nanti jika kita uraikan dia seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk perhatikan untuk bentuk Euler yang kedua. Bentuk Euler yang kedua ini, Euler berpangkat len sekian, maka dia hasilnya adalah ini ya. Jadi untuk bagian ini dia sama saja dengan bagian ini yang kita tulis, yaitu X kuadrat dikurang X plus 1. Untuk ini tetap ditulis, yaitu E pangkat X. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan untuk bentuk ini dia sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 1 E pangkat X. Nah, selanjutnya kita kembali lihat untuk rumus G. Berarti untuk bagian ini kita selanjutnya karena bagian ini sudah kita tentukan hasilnya, kita sudah peroleh hasilnya, berarti kita pada bagian ini kita tentukan hasil integral ini. Jadi di sana per fx kuadrat. Oke. Jadi kita lanjut untuk unsur berikutnya dalam rumus G, yaitu integral dari Euler per pangkat ini. Kita peroleh hasilnya dia sama dengan ini. Kita tulis X kuadrat dikurang X ditambah 1 kemudian E pangkat X kemudian per fx kuadrat ya. Nah, dalam soal itu fx-nya diberikan dia sama dengan X. Oke. Jadi fx-nya sama dengan X, berarti dari bentuk ini karena dikuadratkan berarti dia adalah X kuadrat ya. Jadi ini hasil daripada fx kuadrat, kemudian di sini di X. Oke. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan, kita ubah terlebih dahulu bentuknya. Ini dia berbentuk pecahan seperti ini ya, X kuadrat dikurang X ditambah 1. Bentuk itu dapat kita tulis satu per satu. X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Kemudian di sini Eulernya kita kali masuk ya. Jadi X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1 dikali dengan Euler pangkat X, maka bentuk itu dia hasilnya adalah Euler berpangkat X ya, karena dikali 1 ini terhadap X. Kemudian bagi suku berikutnya lagi, perhatikan di sana kurang, jadi di sini dikurang. Kemudian integral X per X kuadrat itu adalah 1 per X, jadi bentuk ini 1 per X dikali dengan Euler pangkat X, berarti dia adalah Euler pangkat X per X. Nah, ini kita integralkan terhadap X, jadi kita bisa menjadi 3 suku karena di sini terdiri dari 3 suku. Kemudian yang terakhir 1 per X kuadrat dikali dengan E pangkat X. Dari sana dia penjumlahan jadi tambah, berarti E pangkat X per X kuadrat terhadap X. Oke, jadi kita memiliki 3 bentuk integral, dimana untuk bagian yang pertama itu secara langsung dapat kita tentukan hasilnya bahwa integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X. Nah, untuk bentuk yang kedua ini kita akan selesaikan dengan menggunakan metode integral parsial ya. Jadi di sini kita memiliki dua bentuk, yaitu 1 per X dengan E pangkat X, dimana untuk pada bagian metode integral parsial 1 per X nanti yang akan kita integralkan, yang akan kita turunkan, maksudnya E pangkat X yang akan kita integralkan ya. Jadi coba kita gunakan integral parsial. Pertama 1 per X ke bawah kita turunkan. 1 per X itu sama saja dengan X pangkat min 1. X pangkat min 1 kita turunkan, berarti pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya kita kurang 1, maka dia hasilnya adalah 1 per X kuadrat ya. Jadi sama saja min X pangkat minus 2. Jadi ingat, kalau diturunkan berarti pangkatnya kita kurang 1, berarti ini yang kita peroleh. Nah, sementara ini jika kita turunkan lagi, maka X kuadrat nanti akan sebagai penyebut, dia nanti akan menghasilkan X pangkat 3. Jadi semakin kita turunkan ke bawah, dia tidak akan menghasilkan 0, berarti cukup 1 kali saja kita turunkan ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini yang kanan ini kita integralkan ke bawah. E pangkat X itu integralnya adalah E pangkat X. Jadi karena kita menurunkan sebanyak 1 kali, maka kita integralkan sebanyak 1 kali pula ya. Dan selanjutnya kita tuliskan hasil integral dari bentuk ini ya. Jadi ini dulu yang kita tulis. Jadi sama dengan integral E pangkat X dx itu dia sama dengan E pangkat X ya. Kemudian di sini lihat di sini kurang ya, jadi kurang, kemudian kurung siku. Nah, sekarang bagian ini yang kita tuliskan hasilnya berdasarkan bentuk ini. Jadi cara menuliskan hasilnya, bab pertama bagian ini yang kita kalikan, jadi perhatikan yang akan dikalikan, jadi ini yang kita kalikan
ya. Jadi kita kalikan langsung 1/x dikali dengan E pangkat X, hasilnya adalah E pangkat X per, jadi hasilnya adalah E pangkat X per X. Kemudian bagian ini kita kali ke sebelah sana, ya. Jadi bukan di bagian ini dia dikalikan sejajar seperti ini, ya. Jadi seperti itu, dimana untuk bagian ini nanti hasil perkaliannya dia dikurang, ya. Bagian yang pertama tadi itu plus, jadi ini ya tidak berubah tandanya. Kemudian kita kurang jadi ini ya, jadi kita kurang sebagai bentuk ini hasil kali antara ini, ya. Jadi karena kita kali sejajar seperti ini, maka hasil perkaliannya kita tulis dalam bentuk integral. Kalau kita mengalihkan menurung seperti ini, maka langsung kita tuliskan hasil kalinya tanpa notasi integral. Tapi jika kita mengalihkan sejajar seperti ini, maka hasil perkaliannya kita hasil perkaliannya dia masih memuat integral, ya. Nah sekarang kurang hasil kali ini dengan ini. Nah perhatikan pada bagian ini dia ada tanda negatif. Karena kita kurang ketemu dengan tanda negatif ini, berarti di sini sudah jadi plus. Selanjutnya 1/x kuadrat dengan E pangkat X kita kalikan, berarti E pangkat X per X kuadrat, ya. Ini terhadap X. Oke. Nah selanjutnya jadi untuk bagian ini itu hasil integralnya ini, ya. Jadi kita pindahkan dulu ini, ya. Kita pindahkan dulu ini. Ya, jadi di sini itu per X kuadrat, ya. Jadi sebagai hasil integral dari ini yang kita selesaikan dengan metode parsial itu, ini hasilnya, ya. Jadi hasil kali ini yang kita tulis, kemudian dikurang integral ini, hasil kali integral dari hasil kali ini. Jadi ini yang kita tuliskan. Nah ini kita balas kurung, kemudian ditambah untuk integral ini kita tulis, ya. Jadi si bentuk yang kedua ini sengaja kita tulis kembali karena bentuknya itu dia muncul di sini, ya. Jadi sekarang di sini ada tanda negatif ini. Pada saat tanda negatif ini kita kalikan ke sini, perhatikan pertama-tama bentuk ini dengan ini sama, ya. Nah kemudian karena negatif ada pada bagian ini, kita kali masuk, berarti ini bertanda negatif ketemu dengan ini yang bertanda positif, maka dia karena bentuknya sama, berarti hasilnya untuk bagian ini dia 0, ya. Jadi pada bagian itu dapat kita coret bahwa untuk bentuk ini dengan ini dapat kita coret, karena nanti negatifnya ketika dikali masuk ketemu dengan ini hasilnya 0, berarti yang tersisa hanya ini dengan ini, ya. Jadi E pangkat X dikurang dengan E pangkat X per X. Oke. Nah di sini untuk bagian yang kita sudah peroleh, ya, untuk unsur yang berbentuk integral dalam rumus fungsi G. Jadi kembali ke G, bahwa G sama dengan Fx dikali dengan ini. Untuk hasil integral ini sudah kita peroleh, dia sama dengan ini, ya. Selanjutnya kita dapat menuliskan rumus daripada fungsi G, ya. Jadi maka fungsi G sama dengan, ingat rumusnya Fx, dalam hal ini Fx adalah X dikali dengan integral ini, dimana hasilnya dia sama dengan ini, ya. Jadi kita tulis E pangkat X dikurang E pangkat X per X. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan, G sama dengan X nya kita kali masuk, berarti X dikali E pangkat X. X kali ini X nya kita coret, tersisa E pangkat X, ya. Jadi X dikali dengan E pangkat X per X, maka X nya kita coret, tersisa E pangkat X. Nah ini bentuknya dapat kita faktorkan menjadi, jadi kita tulis di sini Euler pangkat X nya dapat kita keluarkan, berarti dia X dikurang 1 dikali E pangkat X. Jadi kita sudah peroleh rumus daripada fungsi G, yaitu G sama dengan X dikurang 1 dikali E pangkat X. Nah selanjutnya apa yang diminta dalam soal itu dapat kita kita jawab, ya. Jadi yang pertama, bagian A pada soal itu kita diminta untuk menemukan dua penyelesaian yang bebas linear. Nah di sini kita sudah memperoleh. Jadi untuk bagian A, ya, kita dapat langsung menuliskan bahwa Fx sama dengan X ini diberikan dalam soal. Kemudian G yang kita peroleh di atas yaitu X kurang 1 E pangkat X. Ini dapat kita simpulkan bahwa kedua penyelesaian ini itu adalah dua penyelesaian, ya. Kedua fungsi itu adalah dua penyelesaian
yang bebas linear ya. Oke, jadi ini sudah kita jamin bahwa kedua fungsi ini itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear pada interval yang diberikan. Kita lihat soalnya interval yang diberikan yaitu interval yang diberikan dari 0 sampai tak hingga, artinya semua bilangan real positif ya pada interval yang diberikan yaitu 0 sampai tak hingga ya. Jadi ini untuk bagian A. Nah, selanjutnya bagian B itu berkaitan dengan bagian A ya. Jadi kita dapat menuliskan pada bagian B mengenai penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan dalam soal, yaitu karena dia orde 2 maka kita butuh, karena persamaan diferensialnya orde 2, maka untuk menuliskan penyelesaian umumnya kita butuh dua penyelesaian yang bebas linear. Nah, itu diberikan pada bagian A. Jadi pada bagian A ini fungsi f dengan g ini dapat dijadikan penyelesaian dasar untuk membentuk penyelesaian umum ya, yaitu y sama dengan c1f ditambah dengan c2g ya. Jadi kombinasi linear dari kedua ini itu dapat kita jadikan bentuk penyelesaian umum ya. Nah, di sini kita tulis y sama dengan c1, f-nya itu sama dengan x, kemudian ditambah c2, g-nya itu sama dengan x dikurang 1 e pangkat x. Inilah rumus penyelesaian umum dari persamaan diferensial yang diberikan. Ini terdefinisi untuk setiap x dalam interval 0 sampai tak hingga ya, 0 sampai tak hingga. Dan kita beri keterangan karena ini merupakan penyelesaian umum, berarti C1 dengan C2 itu merupakan konstanta real sembarang, atau kita tulis saja konstanta sembarang. Oke, nah jadi ini ya untuk jawaban untuk soal nomor 4 ini, dimana kita untuk menentukan fungsi G kita menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan seperti ini, dan yang ini ya sebagai penyelesaian umum. Oke, nah kita lanjut pada soal berikutnya, sebagai soal yang terakhir ya, yaitu soal yang kelima. Nah, sebagai soal yang kelima yaitu, jadi ini sebagai soal yang terakhir untuk materi mengenai reduksi orde dari persamaan diferensial linear homogen orde 2. Nah, sebagai soal yang kelima yaitu diberikan fx sama dengan s kuadrat. Jadi diberikan fx sama dengan x kuadrat, ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Jadi persamaan diferensialnya yaitu x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikali turunan kedua y terhadap x, kemudian dikurang x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, kemudian dikurang 2x dikali turunan pertama y terhadap x, kemudian ditambah. Jadi untuk soal nomor 5 ini sebagai soal yang terakhir, persamaan diferensialnya agak panjang ya. Di sini 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 2 dikali y sama dengan 0. Nah, ini dalam interval 0 sampai 1. Oke. Jadi kita baca kembali soalnya, yaitu diberikan fx sama dengan x kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan diferensial berikut, yaitu s pangkat 3 dikurang x kuadrat dikali turunan kedua y terhadap x dikurang x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 2x dikali turunan pertama y terhadap x ditambah 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 2 y sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 1. Oke. Nah, sama ya pada soal nomor 3 dan 4, pada nomor 5 juga ini kita diminta mencari dua penyelesaian bebas linear beserta penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini ya. Nah,
Jadi yang pertama yang diperminta dalam soal yaitu carilah dua penyelesaian yang bebas linear ya dalam interval dalam interval 0 sampai 1. Oke. Kemudian untuk bagian B, tuliskan penyelesaian umumnya. Tuliskan penyelesaian umum dari persamaan universal di atas ya. Oke, jadi kita coba jawab lagi soal nomor 5 ini dengan menggunakan rumus. Jadi langsung saja untuk A kita tuliskan rumus daripada fungsi G, yaitu G sama dengan fx ya, fx dikali dengan integral. Jadi langsung kita tuliskan rumus daripada fungsi G sebagai solusi yang kedua ya. Ini solusi pertama sudah diketahui dalam soal. Solusi yang kedua yaitu atau penyelesaian yang kedua yaitu fungsi G, di mana dirumuskan G sama dengan fx dikali integral E berpangkat min integral A1 per A0 terhadap X ini per fx kuadrat, ini integralnya terhadap X ya. Jadi integral ini terhadap X. Oke, ini rumusnya G. Nah, selanjutnya kita sama ya dengan soal nomor 3 dan 4. Pertama-tama kita tentukan unsur ini, hasil daripada min integral A1 per A0 terhadap X. Oke, ini sama dengan jadi kita lihat pada soal, kita tentukan bentuk dari A1, kita lihat bentuk A1 dengan A0. Jadi A0 itu sebagai koefisien dari turunan tertinggi, berarti ini sebagai A0. Kemudian A1 itu koefisien untuk suku berikutnya yang setelah turunan kedua, turunan pertama ya, berarti ini sebagai A1. Oke. Nah, sekarang lihat kembali untuk A1, di sini juga dia memiliki tanda negatif. Berarti dari unsur ini, karena di sini memiliki tanda negatif, ketika A1 kita substitusi sama dengan ini, maka tanda negatif ini ketemu dengan ini, dia sudah bertanda positif. Jadi pada bagian itu kita tidak menuliskan lagi tanda negatifnya ya, karena sudah positif. Berarti yang tersisa adalah ini ya. Kita langsung menuliskan yang dalam kurung ini, yaitu X pangkat 3 kemudian ditambah dengan 2x kuadrat ya, kemudian dikurang dengan 2x. Nah, selanjutnya untuk A0 itu ini ya, koefisien dari turunan kedua y terhadap X, yaitu X pangkat 3 dikurang dengan x kuadrat. Nah, ini kita integralkan terhadap X. Oke. Nah, lanjut kita tentukan untuk hasil integral ini ya. Perhatikan bentuknya. Pada bagian pembilang ini setiap suku memuat X, begitupun pada bagian penjemput. Berarti bentuknya dapat kita sederhanakan. Kita lihat X pangkat terkecil adalah pangkat 1, berarti dapat kita sederhanakan bentuk ini, di mana setiap suku ini itu kita bagi dengan X. Jadi ini kita bagi dengan X, hasilnya adalah, jadi kita buat dulu pernya. Ini kita bagi dengan X, hasilnya adalah X kuadrat. Ini kita bagi dengan X, hasilnya adalah 2X. Ini kita bagi dengan X, hasilnya adalah 2. Nah, untuk penjemput juga demikian ya. Setiap sukunya itu kita bagi dengan X. Maka sekarang ini kita bagi dengan X, seperti hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian di sana dikurang X kuadrat, kita bagi dengan X, hasilnya adalah X. Jadi X kuadrat per X. Nah, ini terhadap X. Ya, jadi ini kita sederhanakan seperti ini. Nah, sama pada soal nomor nomor 4 sebelumnya, di sini kita memiliki fungsi rasional di mana pembilang dengan penyebut itu masing-masing derajat 2. Sehingga untuk untuk mengintegralkan bentuk ini kita ubah, di mana pada bagian pembilang ini kita munculkan bentuk penyebut. Jadi penyebutnya bentuknya S kuadrat dikurang X. Jadi langsung kita tuliskan pada bagian pembilang S kuadrat dikurang X ya, sesuai dengan bentuk penyebut. Nah, selanjutnya kita tambahkan sesuatu ini agar nanti nilainya ini sama dengan yang di atas ini. Nah, sekarang perhatikan di atas, di sini ditambah 2X. Ya, kita memiliki pada bagian bawah min X, berarti ini agar sama dengan 2X, berarti ini kita perlu tambah dengan
Jadi min X ini agar nanti senilai dengan 2X, maka bentuk ini kita perlu tambah dengan 3X ya. Jadi kita jabarkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini itu terdapat terdapat minus 2. Berarti di sini kita cukup langsung kurangkan dengan 2 ya, agar sama dengan ini. Jadi ini jika kita operasikan min X ditambah 3X itu dia sama saja dengan ini. Jadi pada dasarnya bentuk ini tuh sama saja dengan bentuk yang di atas ya. Kemudian penyebutnya kita tulis X kuadrat dikurang X ya. Jadi itu. Jadi pertama-tama kita langsung menuliskan bentuk dari penyebut. Nah, setelah kita peroleh ini, kemudian kita pisah ini dengan ini, itu dia adalah karena bentuknya sama maka dia hasilnya adalah 1 ya. Jadi ini sama ya, jadi 1, kemudian ditambah, jadi kita pisah menjadi dalam bentuk dua suku penjumlahan dalam bentuk integral. Berarti untuk suku yang kedua ini 3X dikurang 2, jadi kita tulis 3X dikurang 2 per ini juga, yaitu X kuadrat dikurang X terhadap X. Oke, nah di sini kita sudah memiliki dua bentuk integral. Jadi kita geser saja ini ya sampai ke atas. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki dua bentuk integral, di mana untuk bagian yang pertama ini karena integral 1 terhadap X ini dapat secara langsung kita tentukan hasilnya ya. Nah, untuk bentuk yang kedua perhatikan bentuknya. Ini bentuk fungsi rasional juga, di mana penyebut derajat 2, pembilang derajat 1. Nah, di sini misalkan penyebutnya kita turunkan 2X dikurang X, itu turunannya adalah X kuadrat dikurang X, turunannya adalah 2X kurang 1. Nah, ini jika kita bandingkan dengan pembilang itu beda ya. Jadi dia pada pembilang itu dia 3X dikurang 2, sementara turunan dari penyebut itu 2X kurang 1. Jadi tidak bisa kita arahkan agar pembilang itu kita kali dengan bilangan berapa sehingga hasilnya itu tidak bisa kita arahkan seperti itu ya. Sehingga ini kita gunakan metode lain dalam menyelesaikan integral dari fungsi rasional seperti ini. Jadi bentuk ini perhatikan penyebutnya ini dapat kita faktorkan. Berarti salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan bentuk integral ini. Jadi pertama bentuk ini kita jabarkan dulu ya. Jadi 3X dikurang 2 itu sebagai sebagai penyebutnya yaitu, jadi penyebutnya yaitu X kuadrat dikurang X, itu kita dapat faktorkan menjadi X dikali X dikurang 1. Nah, berarti ini faktor ini bentuk penyebutnya setelah kita faktorkan. Di sini kita memiliki dua faktor yang berbeda, faktor linear ya, yaitu X dengan X kurang 1. Berarti sesuai dengan prosedurnya kita uraikan ini menjadi, karena hanya terdiri dari dua faktor, maka bentuk ini nanti kita urai menjadi dalam bentuk dua suku penjumlahan ya. Jadi kita urai menjadi dua suku penjumlahan, di mana untuk bagian yang pertama itu kita gunakan faktor yang pertama adalah X, jadi kita di sini per X, faktor yang kedua adalah X kurang 1, berarti di sini kita gunakan X kurang 1. Nah, pada bagian pembilang itu kita kita tuliskan huruf A dengan huruf B. Jadi nanti selanjutnya A dengan B ini akan kita tentukan berapa nilainya. Setelah kita tentukan nilai A dengan B, berarti bentuk ini kita sudah jabarkan seperti ini. Sehingga nanti ketika bentuk ini kita integralkan, sama saja kita integralkan kedua bentuk ini. Ya, jadi terlebih dahulu sebelum kita integralkan kita cari nilai A dengan B. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan ini masing-masing ruas kita kali dengan ini. Jadi untuk ruas kiri ini jika dikali dengan ini maka dia tersisa 3X kurang 2, karena pada bagian ini dia dicoret ya, karena kita kali dengan X dikali X kurang 1, berarti tersisa 3X dikurang 2. Nah, sekarang ruas kanan ini dulu kita kali dengan ini, berarti nanti ketemu antara X per X, yang tersisa adalah X kurang 1. Jadi X kurang 1 dikali A, kemudian ditambah ini juga kita kali dengan ini, berarti nanti ketemu X kurang 1 per X kurang 1, berarti pada bagian itu dia tersisa X. Jadi di sini X dikali B. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh ini, karena di sini ada dua yang akan kita tentukan ya, yaitu nilai A dengan B. Nilai A dengan B yang akan kita tentukan nilainya, maka kita pilih dua nilai X. Jadi untuk memudahkan perhitungan, di sini kita lihat saja faktornya. Kita ambil X sebagai
pembuat nol dari faktor itu. Misalnya yang akan kita tentukan pertama adalah nilai A. Ini ya, misalkan nilai A yang akan pertama kita tentukan, maka pilih X sehingga bagian ini 0. Nah, di sini faktor yang bersasian adalah X. Berarti agar bentuk ini 0, kita pilih X pada bentuk itu dia sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, maka bagian ini hilang ya. Jadi kita kita pilih atau ambil X itu sebagai pembuat 0 dari kedua faktor ini. Nah, itu agar memudahkan perhitungan ya. Jadi untuk sama dengan 0, kita substitusi ke bagian persamaan ini. Pertama ke sini kita ganti S-nya dengan 0, 0 dikurang 1 min 1 dikali A berarti minus A. Kemudian di sini kita ganti S-nya dengan 0, berarti dia 0 kali B sama dengan 0. Berarti pada ruas kiri, ruas kanan ini dia sama dengan minus A. Min A ya. Baru ini sama dengan. Pada bagian ini kita ganti juga S-nya dengan 0. Berarti kita peroleh 3 dikali 0 dikurang 2, hasilnya adalah minus 2. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai A sama dengan 2 ya. Nah, selanjutnya jadi kita sudah peroleh nilai A. Selanjutnya kita hitung nilai B. Untuk menghitung nilai B, lihat lagi faktor di sini. Kita pilih X di sini agar bagian ini hilang. Nah, di sini X kurang 1 pembuat nolnya dia sama dengan 1 ya. Jadi X kurang 1 itu pembuat nolnya, artinya nilai S-nya itu sama dengan 1 sehingga bentuk ini 0 ya. Nah, sekarang S sama dengan 1, kita substitusi lagi. Jadi di sini kita ganti 1, berarti 1 kurang 1 0 dikali A sama dengan 0. Di sini 1 kali B berarti tersisa B. Pada bagian ruas kanan ya, ketika S-nya kita substitusi sama dengan 1, bentuk ini dia sama dengan B. Ruas kiri ini X-nya kita ganti 1, berarti 3 kali 1 kurang 2 sama dengan 1. Oke. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Selanjutnya untuk bentuk yang di atas ini ya, itu dapat kita tentukan hasil integralnya. Jadi sama dengan ya, untuk bagian yang di atas pertama, jadi kita tuliskan dulu integral 1 terhadap X ditambah ya, untuk ini karena kita sudah jabarkan dia sama dengan A per X ditambah B per X kurang 1, kita jabarkan ini menjadi dua suku seperti ini. Berarti kita tulis juga dalam bentuk dalam bentuk dua suku seperti ini ya, dalam bentuk integral. Di sini A-nya 2, berarti di sini kita tulis integral 2 per X dx ya. Jadi karena ini kita integralkan, maka ini juga kita integralkan 1 per 1. Kemudian ditambah integral ini, dimana B-nya 1, berarti di sana integral 1 per X kurang 1. Jadi integral 1 per X kurang 1 ini juga terhadap X. Oke. Nah, ini jadi bentuk integral yang di atas ya, sebagai lanjutan dari ini ya, sebagai lanjutan dari itu kita selesaikan ini. Kita dari bentuk integral yang terakhir ini nih, dapat secara langsung kita tentukan hasilnya ya. Jadi integral 1 terhadap X dia sama dengan X, kemudian ditambah integral 2 per X, 2 nya kita tulis, yang kita integralkan 1 per X. 1 per X itu terhadap X integralnya adalah ln X ya, karena dia berbentuk 1 per X. Kemudian ini ditambah, ini integralnya, perhatikan penyebutnya X kurang 1. X kurang 1 ketika diturunkan hasilnya sama dengan ini. Berarti ini memenuhi bentuk bahwa pembilang ini merupakan turunan dari penyebut atau sama dengan turunan penyebut. Berarti dia hasil integralnya adalah ln penyebut. Jadi X kurang 1 ya. Oke, ini sudah kita tentukan semua hasilnya. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Jadi nanti kita satukan yang berbentuk ln ini. Jadi ini kita tulis, kemudian ditambah 2 kita hilangkan, kita jadikan dia sebagai pangkatnya X. Jadi 2 ini kita dapat tulis di sini sebagai pangkatnya X ya, jadi dia menjadi X kuadrat. Lalu ditambah dengan ln X kurang 1. Nah, selanjutnya kedua bentuk ln itu dapat kita satukan, karena di sini berbentuk penjumlahan, maka ln X kuadrat ditambah ln X kurang 1 dapat disatukan menjadi ln bentuk ini kita kalikan dengan ini, yaitu sesuai dengan sifat logaritma atau sifat log juga ya. Oke, jadi bentuk yang di atas untuk penjumlahan dua ln bisa kita satukan seperti ini. Nah, di sini kita sudah peroleh untuk unsur min integral A1 per A0. Jadi ini sudah kita peroleh. Selanjutnya kita tentukan Euler berpangkat ini ya. Jadi kita lanjut pada bagian bawah. Jadi untuk unsur berikutnya yaitu Euler. Untuk unsur berikutnya yang akan kita tentukan yaitu E berpangkat min integral A1 per A0 dx. Nah, ini sama saja dengan E berpangkat. Untuk bagian ini, pangkat ini kita perlu dia sama dengan ini. Jadi kita tulis
E pangkat X, karena di sini penjumlahan, maka Euler berpangkat itu bisa kita langsung urai menjadi E pangkat X dikali dengan E pangkat ini. Jadi sengaja kita pisah karena bentuk yang kedua dia berbentuk len, dimana ketika Euler berbentuk len maka itu dapat kita tulis dalam bentuk lebih sederhana ya. Jadi ini, jadi kita langsung pisahkan seperti itu. Jadi berpangkat len sekian itu sama dengan ini. Jadi untuk bagian ini saja yang kita tulis karena itu nilainya sama ya dengan bentuk E pangkat len ini ya. Jadi X kuadrat dikali X dikurang 1, kemudian ini kita tulis. Oke, untuk unsur ini sudah kita kita sudah peroleh. Berikutnya unsur yang akan kita tentukan yaitu dalam rumus fungsi G, yaitu integral ini. Integral Euler ini per fx kuadrat ya. Jadi fx-nya ingat dalam soal ini fx-nya adalah x kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita tentukan lagi unsur integral yang kedua, yaitu integral ya. Jadi integral ini, dimana ini hasilnya dia sama dengan ini, jadi kita tulis x kuadrat dikali x dikurang 1 E pangkat X per fx kuadrat. Berarti kita ketahui bahwa fx-nya sama dengan x kuadrat. Kemudian dalam rumus fx dikuadratkan, berarti kita peroleh di sini x pangkat 4 ya sebagai kuadrat daripada fx, karena fx-nya adalah x kuadrat. Nah, ini dia dx ya. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan sebelum kita integralkan ya. Di sini kita memiliki x kuadrat per x pangkat 4. Berarti ini itu bisa kita sederhanakan, ini kita coret, ini kita coret pangkat 4 sudah jadi pangkat 2. Berarti bentuk ini dia menjadi x kurang 1 E pangkat X per X kuadrat, lalu di sini dx. Nah, sekarang untuk bentuk ini kita sudah peroleh bentuk ini pada soal nomor antara nomor 3 dengan nomor 4 ya. Kita sudah peroleh bentuk ini, di mana bentuk ini dapat kita selesaikan dengan metode parsial ya. Jadi kita tidak apa-apa ya, kita tentukan kembali hasilnya ini pada bagian ini ya. Di sini x kurang 1 E pangkat X per X kuadratnya itu bisa kita urai menjadi dua suku. Di sini pengurangan, berarti dua suku pengurangan. Jadi pertama, X per X kuadrat itu adalah 1 per X dikali dengan E pangkat X, berarti dia adalah E pangkat X per X terhadap X ya. Jadi kita pisah dalam bentuk dua suku pengurangan, dua suku bentuk integral ya. Kemudian dikurang di sini 1 per X kuadrat dikali dengan E pangkat X, berarti kita peroleh E pangkat X per X kuadrat ini juga terhadap X ya. Jadi bentuk ini sudah kita jelaskan pada nomor 4 ya. Jadi bentuk ini sudah muncul pada nomor 4. Nah, selanjutnya ini yang kita selesaikan dengan menggunakan teknik integrasi dengan menggunakan metode parsial ya. Jadi untuk bagian 1 per X yang akan kita turunkan ke bawah, yang E pangkat X yang akan kita integralkan. Jadi ini kita turunkan 1 per X atau X pangkat min 1, turunannya adalah min 1 per X kuadrat. Oke, ini jika kita turunkan lagi, pangkat X itu sebagai penyebut dia akan semakin besar, dia tidak akan sama dengan 0 ya. Jadi kita turunkan cukup satu kali saja seperti ini. Berarti ini ke bawah kita integralkan, E pangkat X integralnya adalah E pangkat X. Karena di sini kita menurunkan sebanyak satu kali, ini kita integralkan sebanyak satu kali ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan hasil integral untuk bagian ini ya, yang kita selesaikan dengan metode parsial ini ya. Jadi ini yang kita kalikan, berarti 1 per X dikali E pangkat X hasilnya adalah E pangkat X per X ya. Jadi ini 1 per X dikali E pangkat X, berarti hasilnya. Kemudian dikurang hasil kali ini ke sini, hasil kali sejajar ini ya. Hasil kali kita kalikan ke sebelahnya. Jadi jika yang dikalikan itu dia sejajar seperti ini, maka hasil perkaliannya nanti kita masih tulis dalam bentuk integral ya. Jadi perhatikan bentuknya ini, kita kalikan ini, di sini ada tanda negatif ketemu karena nanti kita akan kurang, karena di sini tanda negatif maka bentuk ini sudah jadi plus. Lalu kita tulis integral hasil kali antara 1 per X kuadrat, jadi 1 per X kuadrat dengan E pangkat X, seperti E pangkat X per X kuadrat
dx ya. Jadi tadi aturannya yang ini kita kali, kemudian dikurang integral ini, dikurang dengan integral ini, hasil kali antara ini. Karena di sini negatif, karena kita kurang berarti dia sudah jadi plus ya. Kemudian ini belum kita, ini tetap kita tulis ya. Nah, jadi dikurang integral e pangkat x per x kuadrat terhadap x. Nah, di situ perhatikan untuk bentuk integral itu dua bentuk integral yang terakhir itu dapat kita coret karena bentuknya sama ya, yaitu e pangkat x per x kuadrat. Ini juga e pangkat x per x kuadrat, berarti dia hasilnya adalah 0. Berarti pada bagian ini dia hasilnya adalah cukup ini ya, yaitu e pangkat x per x. Oke. Nah, ini sudah merupakan hasil dari bentuk ini. Nah, selanjutnya kita dapat langsung menuliskan rumus daripada g ya. Jadi untuk fungsi g tadi, atau langsung saja kita tuliskan di bawah rumusnya ya sebagai fungsi g. Jadi karena bentuk integral ini sudah kita peroleh sebagai unsur yang kedua ya, yang berbentuk integral dalam rumus fungsi g, maka g itu dia sama dengan, ingat tadi rumusnya, fx dikali integral. Jadi kita tidak apa-apa, kita tuliskan kembali rumusnya untuk fungsi g, min a1 per A0 terhadap x di ini per fx kuadrat terhadap x. Oke. Nah, berarti gx sama dengan fx, berarti fx-nya itu adalah x kuadrat. Nah, untuk bagian integral ini itu sudah kita hitung ini ya. Ini sebagai bentuk ini, sebagai hasil dari ini kita peroleh dia adalah e pangkat x per x. Nah, ini kita sederhanakan ya. Jadi untuk bagian unsur yang ini yang berbentuk integral ini hasilnya dia sama dengan ini ya, itu ini yang di atas yang kita jabarkan ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi x dikali e pangkat x. Nah, di sini kita sudah peroleh untuk rumus g, bahwa g sama dengan x dikali dengan e pangkat x ya. Nah, selanjutnya kita dapat menuliskan untuk jawaban bagian A bahwa f sama dengan x kuadrat dan fungsi g sama dengan x pangkat x dikali e pangkat x ya. Ini jadi kita geser dulu ya. Ini adalah dua penyelesaian penyelesaian bebas linear ya, dalam interval yang diberikan dalam interval 0 sampai 1 ya. Dari dalam soal tadi itu intervalnya 0 sampai 1. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa f sama dengan x kuadrat, kemudian g sama dengan x dikali dengan e pangkat x itu adalah dua penyelesaian bebas linear dalam interval 0 sampai 1 ya. Selanjutnya bagian B sebagai penyelesaian umum yang akan kita tuliskan ya, sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ada dua yang diberikan, yaitu y sama dengan kombinasi linear dari kedua ini. Jadi ini dapat dijadikan sebagai penyelesaian dasar untuk membentuk penyelesaian umum, karena syaratnya sudah terpenuhi bahwa keduanya itu merupakan penyelesaian yang bebas linear. Jadi syarat bebas linear itu diperlukan agar f dan g itu dapat dijadikan sebagai penyelesaian dasar untuk membentuk penyelesaian umum ini, yaitu y sama dengan kombinasi linear dari kedua ini, yaitu C1F ditambah dengan C2G ya, yaitu kita substitusi C1 F-nya itu adalah x kuadrat, kemudian ditambah dengan C2 dikali dengan fungsi G, yaitu X dikali dengan E pangkat X. Nah, ini terdefinisi untuk setiap interval yang diberikan, yaitu 0 sampai 1 untuk setiap X elemen interval 0 sampai 1. Kita beri keterangan sebagai penyelesaian umum di mana C1 dan C2 merupakan konstanta. Jadi merupakan konstanta sembarang ya. Jadi merupakan konstanta sembarang. Oke. Jadi ini ya untuk jawaban untuk soal nomor 5 ini. Jadi sebagai kesimpulan pada materi reduksi orde dari persamaan diferensial linear orde 2 linear homogen orde 2 ini, bahwa permasalahan yang diberikan itu
dalam permasalahan yang diberikan itu kita selalu diberikan satu penyelesaian yang non trivial, artinya sebuah penyelesaian yang nilainya tidak sama dengan 0 untuk setiap x elemen interval yang diberikan dalam persamaan diferensial tersebut. Nah, selanjutnya dari penyelesaian pertama tersebut itu nanti kita dapat menemukan satu penyelesaian, yaitu dalam hal ini kita berikan adalah fungsi g, di mana nantinya antara penyelesaian pertama yaitu fungsi f ini dengan fungsi g ini yang kita sudah peroleh itu akan membentuk atau akan menjadi dua penyelesaian yang bebas linear. Ya, dan berikutnya lagi, jadi ingat untuk rumusnya G seperti ini ya, untuk fungsi yang atau untuk penyelesaian yang kedua kita rumuskan seperti ini. Dan dari kedua penyelesaian ini, karena keduanya itu merupakan penyelesaian yang bebas linear, maka fungsi f dan g ini dapat dijadikan sebagai penyelesaian dasar untuk membentuk penyelesaian umum. Jadi syaratnya itu untuk menuliskan penyelesaian umum seperti ini, bahwa fungsi f dengan g itu harus bebas linear dalam interval yang diberikan. Ya, harus bebas linear dalam interval yang diberikan. Dan sebagai tambahan bahwa jika persamaan diferensialnya orde 2, maka kita butuh dua solusi. Jadi jika persamaan diferensialnya orde 2, maka kita butuh dua solusi yang bebas linear untuk membentuk penyelesaian umum. Ya, seperti itu. Oke, sekian.